Tapi kalau kemudian kita pasrah sama Allah, enteng Pak. Saya punya santri 200, gak pernah ngaji dan sebagainya. Saya bilang, Allah menitipkan santri kepada saya, berarti Allah menitipkan rizkinya kepada saya. Inilah saya menganggap Allah sebagai penjaga. Enteng Pak. Saya itu malu Pak Mret. Saya punya jamaah itu tukang sol sepatu ya. 3 hari 3 malam, dia tidak bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kenapa? Karena dagangan sol sepatu gak laku. Dok. Hari keempat, sholat duha, kemudian anak istrinya dikumpulkan. Wahai anak dan istriku, ini hari keempat kita tidak makan. Kita tidak makan bukan karena saya tidak berusaha. Kalian semua tahu, saya sudah ikhtiar. Tetapi belum ada hasil. Kenapa? Karena hasil itu urusan Allah. Jawaban istrinya ini apa? Solehah banget. Iya Pak, saya tahu. Bapak sudah berikhtiar. Soal hasil itu urusan sama Allah. Pun kula pasrah kalih Gusti Allah. Kira-kira sok kula dadi bojone ngono iki iso ngomong ngono ki Nduk. Dek, sorry ya Dek ya. Saya belum bisa ngasih makan tapi Anda tahu Dek, saya udah bekerja. Hasil urusan Allah. Cangkemmu Mas mesti ngono kuwi. Wis mesti ngonek-ngonekke bojone sak kemenge. Opone sing untune kawatan. Wah, wis rampung wis. Mbet pokoke gitu. Akhirnya apa? Karena dia merasa Allah menjaga dia dan anak istrinya. Keluar dari rumah, hari keempat itu dia tawarkan dagangannya. Bengok mangkat. Aku yakin. Karena dia ingat pengajiannya Gus Miftah. Fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Allah memerintahkan hambanya untuk ikhtiar, tidak memerintahkan untuk sukses. Jadi kita itu cuma ikhtiar dok. Nggak usah kemudian kita berpikir hasil urusannya Gusti Allah. Saya dulu ngaji di lokalisasi, di klub malam, yang ngaji nggak pernah berpikir viral. Kalau mencari viral, saya udah 20 tahun, ya sudah pasrah saja. Kalau kemudian menjadi viral, apa ya? Caranya Gusti Allah, ora coroku. Ketika kemudian saya dulu diundang televisi 5 tahun yang lalu, nggak pernah saya mau. Mbak-mbak PSK tanya sama saya, kenapa abah nggak mau? Saya bilang, sorry, saya nggak mau, waktu itu. Kenapa? Karena Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Tepuk tangan ya oleh kok, Mas. Saya tahu kenapa mereka telat tepuk tangan. Biasanya mikir. Tapi tell me, telat mikir itu. Tapi rasa tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Akhirnya Pak, jalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Saya pengen kemudian teman-teman hari ini punya masalah ekonomi, masalah apapun lah. Termasuk teman-teman kameramen. Ngerti kok, Li? Aku ngerti lah. Santai wae tenang no pikirmu. Aku lah gombali mbak-mbak nganggo kamera kok. Cintaku padamu seperti kamera. Maksudnya fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur ngono loh. Jalan dia menawarkan dagangannya, yakin bahwa kemudian dia hanya ikhtiar, hasil urusan Allah Pak. Keluar dia jalan, sol sepatu, wah semangat isu-isu tau. Bengok, sol sepatu, ngomong pantas tak ajar weh. Kok mirip ya ngono ya orang ajar ya. Atas izin Allah jam 8:30 ada orang datang, tergesa-gesa seorang mahasiswa. Pak, niki sol sepatu. Lah iya Mas, mosok sol cangkemmu gitu. Wong sol sepatu ora tak takoni lho lah ya. Akhirnya, mohon maaf Pak, ini sol sepatu tolong segera disolkan secepatnya Pak, karena saya mau berangkat ke kampus. Seweneng Pak, dapat rezeki pertama. Bismillah, tolabul halal, niat ingsun golek rezeki halal lillahi ta'ala, disol. Begitu selesai tanya, berapa Pak? Gangsal 1.000 mawon, 5.000 saja. Delalah uangnya mahasiswa ini 100.000. Monggo Pak. Bingung dia nyari kembaliannya di mana. Ngalor ngidul nggak ketemu. Ngalor ngidul nggak ketemu jujur. Akhirnya apa? Bilang sama mahasiswa ini, maaf Mas, saya kesana kemari nggak ada uang kembalian. Sudah uangnya dibawa saja. Bagi orang yang 4 hari nggak makan 5.000 itu banyak, dok. Minimal beras setengah kilo. Tapi dengan kelegaan jiwa besarnya dia mengatakan apa? Pun dibawa saja. Karena mahasiswa ini juga kesusu, lari sudah. Wes dia yakin. Orang yang sedekah, orang yang berbuat baik, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, demi Allah. Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba menolong saudaranya. Sudah, mulai jualan lagi. Sol sepatu. Sampai jam 12 duhur ternyata nggak ada yang datang satupun. Dengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dagangan ditaruh, dia masuk masjid. Coba. Dagangan ditaruh, dia masuk masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab, oke. Gitu loh. Orang kaya awak, mau kurung adzan susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan menah. Cilaka.
Wudu sambil minum, sholat. Wes. Wong ki lara duwe duit le. Salate khusuke ora ono sing dipikirke kok. Njajal kaya Pak Pamret. Allahu Akbar. Promah badine pira ya ngono. Wes, lara duwe duit iki pokoke salate khusus. Allahu Akbar. Begitu selesai sholat, tangan diangkat, dia berdoa. Ya Allah, aku hambamu sudah ikhtiar. Saya mendengar redaksi ini dari dia. Ya Allah, aku hambamu sudah berikhtiar. Aku sudah bekerja. Pagi sampai sore aku jualan sol sepatu. Dan sampai hari ini belum laku satupun. Saya belum mendapatkan hasil apapun. Aku ra urusan Gusti. Kula niku wajibe mung kerja, hasil urusane jenengan. Nganti anak kula mati, bojo kula mati, urusane jenengan. Sakarepmu. Ngono hitungane. Wis putus asa kan ngene itu loh. Jadi saya kasih tahu ya, orang itu kalau kaya, itu biasanya penyakitnya sombong, hubud dunya. Dan orang itu kalau miskin, biasanya apa? Penyakitnya putus asa. Nah, orang itu kalau kaya, biasanya hubud dunya. Saya dipikir mau bondo tok gitu. Tapi orang itu kalau miskin, biasanya penyakitnya adalah putus asa. Makanya Anda orang kaya, jangan sombong, jangan hubud dunya. Yang miskin, jangan putus asa. Jangan putus asa itu loh. Oh, aku reso haji, ono carane. Engko tak takok ke Yulianto. Ya aku ngomong ngono men dikontrak karo Yulianto asline. Santai Pak Yul. Lanang kok jenenge Yuli. Ya kan Yuli. Oh, kok lanang gitu. Insyaallah. Akhirnya selesai itu, Pak. Dia pulang menawarkan dagangannya lagi. Sepatu. Mahasiswa yang tadi ngesol ke sepatu ini datang lagi, Pak, jenengan saya cari. Dia ketakutan. Apakah ada yang salah dengan sol sepatunya? Ngapunten nggih kalau salah, sampai lugunya, Nduk. Akhirnya untuk anak mahasiswa ini datang, dia mengatakan apa? Pak, nggak ada yang salah. Saya mau berterima kasih sama Bapak. Dikasih amplop tebel, dikasih plek. Dibuka isinya uang 500.000. Mas, sampean ki ngenyek aku. 100.000 aku reso mbalekke. Ha iki 500.000 lah ngenyek to kowe itu. Orang kok lugunya seperti ini, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Mahasiswa ini bilang, Pak, kula mboten njaluk susuk. Saya pengen berterima kasih kepada Anda. Gara-gara uang 5.000 Anda ikhlaskan untuk saya sampai kampus tempat waktu, saya mengikuti tes beasiswa dan alhamdulillah saya diterima. Ini rasa syukur saya untuk Bapak. Inilah cara Allah menjaga kita, Mas. Cara Allah menjaga kita. Maka hari ini kemudian kalau ada keyakinan spiritual seperti ini, kita pasrah sama Allah, enteng Pak itu. Saya pernah mengalami itu loh. Saya punya uang 5.000, saya sedekah di angkringan gara-gara ada orang. Saya waktu itu kan kuliah di Jogja, punya uang 5.000 di angkringan. Ada ketika saya mau makan, ada ibu-ibu ngendong anaknya. Dan paring-paring anak saya 3 hari nggak makan. Wah, nangis saya. Tapi saya bingung, mau tak kasih saya nggak makan, nggak tak kasih ada orang minta, udah tak kasih. Saya ingat manja bil hasanati falau asru amsalia. Yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Oh, sepede saya, tak kasih. Saya waktu itu jualan gendongan, asongan di alun-alun utara. Jadi kalau hari ini kamu mengatakan, wah Gus Miftah enak, aku mbien dodol asongan, Dok. Maka kalau lihat orang sukses seperti itu, jangan kamu lihat sekarang, tapi lihatlah prosesnya. Saya berangkat, Pak. Barang sedekah 5.000 mesti rezekiku lancar. Saya akhirnya jualan dari jam 8 sampai jam 1. Subhanallah. Apa yang terjadi? Belas rapayu. Oh, rapayu belas. Ya Allah. Puasa. Malamnya saya berangkat. Enggak laku lagi. Besok puasa lagi. Maka kalau hari ini saya itu rajin puasa, sudah terbiasa dari dulu. Gitu. Makanya badan saya nggak terlalu gede kayak Pak Pemret, karena saya rajin puasa. Itu loh. Ya mudah-mudahan Pak Pemret panjang umur ya. Artinya orang sedunia mati, Pak Pemret hidup sendiri, gitu insya Allah. Sampai hari keempat saya puasa nggak laku, Pak. Malam saya jualan lagi, nggak laku. Sampai akhirnya dagangan saya taruh di alun-alun utara, saya tertidur. Itu saja saya masih dikasih ujian oleh Allah. Begitu aku ngelilir, ya Allah, aku dikeloni banci. Kaget saya, ya Allah. Makanya kalau sekarang saya punya pengajian teman-teman banci, karena saya pernah dikeloni banci. Gitu loh. Ya mau ngene iki tok, malah mikir macam-macam gitu. Kalau banci itu di Jawa Timur namanya Laura, lanang ora wedok ora. Kalau di Thailand namanya Lady Boy, wajahnya lady kakinya boy. Dan ternyata kemudian Allah itu memberikan solusi last minute, Pak. Di detik-detik terakhir.
Selama kemudian hatimu bertahta Allah, di dalam hatimu bertahta Allah, disitulah Allah akan memberikan kunci jawabannya. Maka tidak boleh berputus asa dengan kondisi seperti hari ini. Yang pertama, yakinlah bahwa Allah menjaga kita. Itu yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan.